Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Cinta Beda Usia, episode 55. Bicara yang jujur. Abang gak jujur, Rara sudah harum, jawab Azhara. Enggak, abang serius. Adek enggak harum, masih bau. Pria itu tersenyum penuh makna. Enggak mungkin, Azhara mencoba mencium aroma tubuhnya sendiri. Ingat janji. Fedi tersenyum dan berbisik di telinga istrinya yang begitu sangat polos dan lugu. Azhara mencubit pinggang suaminya. Pakai alasan bilangin Rara bau, Azhara memandang suaminya. Dirinya baru memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh suaminya. Fedi tertawa saat mendengar ucapan istrinya. Adek sudah janji. Fedi mencium daun telinga istrinya. Sejak tadi dirinya sudah sangat sabar untuk menunda apa yang sudah dijanjikan oleh istrinya. Namun kali ini ia tidak ingin lagi menundanya. Azhara memejamkan matanya ketika dirinya merasa begitu sangat geli ketika suaminya mencium daun telinganya dan menggigit-gigitnya. Tapi abang belum mandi, abang bau. Azhara menjauh dari wajah suaminya ketika suaminya akan mencium bibirnya. Mana mungkin abang bau, jawab Ferdi. Iya, abang bau, abang belum mandi. Azhara menjauhkan wajahnya ketika suaminya tetap memaksa ingin menciumnya. Ia tertawa menahan geli saat suaminya tetap memaksa dan mencium lehernya. Abang gak mudah ditipu. Fedi mengangkat tubuh istrinya. Azhara tersenyum dan melingkarkan tangannya di leher suaminya. Ia memandang wajah tampan suaminya. Hidungnya kini menempel di hidung suaminya. Rara tadi sudah mandi. Kalau tahu mau kayak gini, Rara tadi enggak bakalan mandi dulu, ucapnya kemudian mencium bibir suaminya dengan sangat lembut. Enggak apa-apa, mandi lagi. Lain kali kalau mau mandi tungguin abang, kita mandi sama. Fedi merebahkan tubuh istrinya di atas tempat tidur. Tangannya sangat lihai membuka kancing piyama yang saat ini dipakai oleh istrinya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melepaskan semua pakaian yang dipakai oleh istrinya, hingga tubuh polos istrinya menjadi pemandangan yang indah menemani sorenya. Azhara meremas rambut suaminya ketika dirinya merasa begitu amat geli saat suaminya mencium bagian lehernya dan juga bermain-main di daun telinganya. Kecupan demi kecupan diberikan oleh suaminya dengan sangat lembut dan menyapu seluruh permukaan kulitnya hingga di bagian perutnya. Abang harus semangat, dek. Fedi tersenyum dan mencium perut istrinya. Kenapa? Tanya Azhara. Demi menanam benih. Fedi tersenyum dan mencium perut istrinya berulang-ulang kali. Azhara tersenyum dan mengusap rambut suaminya. Kalau Rara belum siap, gimana? Canda Azhara. Ia begitu sangat tahu bahwa suaminya sudah sangat menginginkan seorang anak. Abang ini sudah tua, dek. Kalau ditunda-tunda lagi takutnya nanti udah enggak seperti pipi dan anak, tapi cucu dan kakek, ungkap Ferdi. Azhara tertawa ngakak saat mendengar ucapan suaminya. Puas ya ketawanya. Azhara menutup mulutnya. Rara akan usahakan, kita usaha sama-sama, ucapnya. Istri yang pintar. Fedi kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia mencium bibir istrinya dan mencium leher istrinya sampai ke bawah pusat istrinya. Azhara begitu sangat tidak mampu menahan suaranya ketika suaminya bermain-main di bawah pusatnya. Mendengar suara istrinya membuat dirinya semakin bersemangat. Abang sekarang, nanti terlalu sore mandinya kalau kelamaan, pinta Azhara ketika suaminya masih sangat senang bermain-main di tempat tersebut. Dirinya sudah tidak mampu menahan hasrat yang ingin secepatnya terselesaikan. Ferdi menganggukkan kepalanya tanpa minta bantuan dari istrinya. Pria itu membuka pakaiannya sendiri. Sesuai keinginan istrinya, pria itu tidak begitu lama melakukannya, mengingat hari yang sudah semakin sore.
Ferdi meluk tubuh istrinya ketika dirinya sudah selesai menanam benihnya. "Terima kasih sayang," ucapnya yang mencium lembut bibir istrinya. Azara tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ia mengusap keringat yang menempel di pelipis kening suaminya. "Capek ya?" tanya Azara. "Walaupun cuma maju mundur, tapi keluarkan tenaganya ekstra dek," jawab Ferdi. Azara tertawa saat mendengar ucapan suaminya. "Ini demi si buah hati sayang," Ferdi mencium perut istrinya. "Iya, moga jadi. Kita mandinya sekarang ya. Soalnya sebentar lagi maghrib," Azara mengingatkan suaminya. Pria itu beranjak dari tempat tidur. "Ayo," ucapnya menggendong tubuh istrinya. Setelah permasalahannya selesai, Ferdi dan Azara mulai sibuk dengan resepsi pernikahannya. Azara menang suaminya yang sedang sibuk menang layar laptop yang ada di depannya. "Ternyata kata-kata orang kerja seperti ini bikin bingung sendiri," ucapnya duduk di sofa dan menang suaminya yang sedang sibuk di meja kerjanya. Azara mengeluarkan ponsel dalam saku tasnya dan kemudian mencari tontonan hiburan di aplikasi ponsel miliknya. "Kalau tahu seperti ini, tadi mending bawa Akbar," Azara berkata dalam hatinya dengan sedikit memandang suaminya. Dicuekin seperti ini sungguh membuat dirinya sangat tidak nyaman, namun Azara tidak ingin mengganggu pekerjaan suaminya. Azara menyiapkan pakaian yang akan dipakai oleh suaminya. Ia memilih setelan jas, baju kemeja, serta dasi. Setelah memilihkan pakaian untuk suaminya, Azara meletakkan baju di atas tempat tidur. "Sudah selesai mandinya?" Azara bertanya saat melihat suaminya yang sudah keluar dari dalam kamar mandi. Melihat tubuh suaminya yang basah dengan air yang menetes di ujung rambut, kulit suaminya yang putih dan bersih, dada bidang yang keras, dan perut yang berbentuk kotak-kotak, membuat Azara harus menelan air ludahnya. Azara begitu sangat malu saat menyadari bahwa dirinya yang sudah begitu sangat menyukai dengan rasa yang mampu membuat terbang melayang. Ferdi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu berjalan mendekati istrinya. "Kok mundur?" tanyanya. "Abang sudah mandi. Lagian abang mau ke kantor," Azara berkata dengan sangat gugupnya. Ferdi mengerutkan keningnya. "Kalau sudah mandi dan mau ke kantor kenapa?" tanyanya yang masih terus mendekati istrinya. "Abang mau apa?" Azara bertanya memandang wajah suaminya. "Adek, ayo ngomong yang jujur," desak Ferdi. "Apa?" Azara semakin mundur hingga tubuhnya sampai ke tempat tidur dan terduduk di atas tempat tidur yang empuk tersebut. "Jujur, adek lagi mau?" tanya Ferdi. Ia dapat melihat tatapan mata istrinya. Wajah Azara bersumerah dengan cepat menggelengkan kepalanya. Azara tidak mengerti bagaimana mungkin suaminya bisa mengetahui apa yang diinginkannya. "Abang ke kantornya enggak buru-buru dek. Lagian ini juga belum jam kantor. Jadi masih bisa puaskan istri." Ferdi mengulum senyumnya. Pria itu mengangkat wajah istrinya dan mencium bibir istrinya. Azara begitu sangat tidak mampu mengendalikan dirinya. Ia menjatuhkan handuk yang melingkar di pinggang suaminya. "Rara beneran mau bang," ucapnya jujur dengan keinginannya. "Abang mau adek selalu jujur seperti ini, jangan pernah malu untuk meminta," Ferdi berbisik dengan suara serak di telinga istrinya. "Iya," jawab Azara. "Apa sudah siap?" tanya Ferdi ketika dirinya menatap istrinya yang sudah sangat cantik dengan memakai balutan busana yang menutupi seluruh tubuh istrinya. Azara tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Tapi Rara capek bang," ucapnya. "Yang minta tadi siapa?" tanya Ferdi. "Rara," jawab Azara yang tersenyum malu. "Istri abang dah pintar ya sekarang," Ferdi menarik hidung istrinya. "Pintar apa?" tanya Azara. "Pintar di atas sambil goyang," jawabnya. Azara begitu sangat malu ketika mendengar ucapan suaminya.
Dirinya memeluk suaminya dan menenggelamkan wajahnya di dada suaminya. Kalau malu-malu gini, nanti abang buka lagi ini baju. Fedi begitu sangat tidak tahan ketika melihat sikap malu-malu istrinya. Jangan, nanti terlambat ke kantor, ucap Azhara. Beneran ya mau ke kantor? Nanti habis dari kantor abang antar ke kampus, ucap Ferdi. Iya beneran, ini Rara sudah pakai baju untuk ke kampus, jawab Azhara yang meyakinkan suaminya. Nanti di kantor istirahat, tidur di ruangan istirahat. Fedi mencium bibir istrinya. Iya, jawab Azhara. Itu bibirnya jangan dimaju-majukan. Lebih baik seperti ini, abang suka tidak terkontrol, ucapnya yang selalu merasa tidak mampu menahan dirinya setiap kali melihat bibir kecil istrinya yang dimajukan ke depan. Dengan cepat Azhara melipatkan bibirnya ke dalam. Ayo turun, Didi dan Momi, Papa, Mama pasti sudah nungguin untuk sarapan. Jadi memegang tangan istrinya. Iya, jawab Azhara yang tersenyum dan berjalan mau keluar dari dalam kamarnya bersama dengan suaminya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.